Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biraka Pratama, NPM 2021020003, kelas C Hukum Tata Negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis, artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa serta iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya penegakannya itu semua harus disiap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi alam semesta. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu 1. Common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. 2. Civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental. 3. Custom law. 4. Islamic law. Dan 5. Sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. 2. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu 1. Filsafat tasyri', yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada 1. Da'im al-ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua, mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, husul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau masyadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan maqasid Islam. Yang kelima, qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah 1. Asrar al-ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, khasas al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-ahkam, keutamaan hukum Islam. Yang keempat, sawabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.